Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Kali ini kita akan bicara tentang motivasi belajar. Belajar memang gak selalu mudah, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan pernah menyerah, meskipun kadang rasanya sulit. Tetap fokus, terus belajar, dan jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Ayo, kita bisa mencapai impian kita bersama. Motivasi belajar merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi proses pembelajaran dan pencapaian akademik. Dalam dunia pendidikan, motivasi diartikan sebagai dorongan internal atau eksternal yang mengarahkan seseorang untuk berperilaku dan bertindak dengan cara tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks belajar, motivasi berperan sebagai kekuatan pendorong yang membuat siswa berusaha memahami, menguasai, dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Pentingnya motivasi dalam belajar telah dibuktikan melalui berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang termotivasi. Motivasi belajar dapat berasal dari faktor intrinsik, yaitu keinginan yang datang dari dalam diri individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, serta faktor ekstrinsik. Motivasi belajar sukses, kunci meraih prestasi. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor paling penting dalam mencapai kesuksesan, baik dalam pendidikan maupun kehidupan secara umum. Dalam konteks pendidikan, motivasi belajar berperan sebagai pendorong internal yang membuat seseorang berusaha dan berkomitmen untuk mencapai tujuan akademik. Motivasi belajar sukses bukan hanya tentang semangat untuk meraih nilai yang baik, tetapi juga tentang keinginan untuk berkembang, meningkatkan pengetahuan, dan memahami materi secara mendalam. Pentingnya motivasi belajar dalam proses pendidikan. Motivasi belajar merupakan motor penggerak bagi seseorang untuk tetap konsisten dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pendidikan. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal, yang dapat mengganggu proses belajar. Motivasi menjadi kunci untuk tetap bertahan dan terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Menurut teori kebutuhan Maslow, setiap individu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Motivasi belajar, terutama motivasi intrinsik, berkaitan erat dengan kebutuhan akan pencapaian diri dan pengembangan potensi pribadi. Seseorang yang termotivasi untuk belajar tidak hanya mengejar hasil jangka pendek, seperti mendapatkan nilai yang baik atau lulus ujian, tetapi juga termotivasi untuk menguasai konsep, keterampilan, dan kompetensi yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan. Dalam banyak kasus, siswa atau mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang kuat cenderung lebih mudah mencapai prestasi akademik. Mereka lebih disiplin, konsisten, dan bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, sehingga mereka mampu meraih hasil yang optimal. Sebaliknya, siswa yang tidak memiliki motivasi belajar yang cukup sering kali mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan akademiknya, meskipun memiliki potensi intelektual yang baik. Jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi belajar dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kedua jenis motivasi ini saling berhubungan, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda. 1. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan untuk belajar yang berasal dari dalam diri individu. Motivasi ini muncul karena adanya keinginan yang tulus untuk memahami materi, memperluas pengetahuan, atau memecahkan masalah. Individu yang memiliki motivasi intrinsik biasanya menikmati proses belajar itu sendiri, tanpa terlalu memikirkan hasil akhir seperti nilai atau penghargaan eksternal. Sebagai contoh, seorang siswa yang tertarik pada mata pelajaran matematika akan belajar dengan tekun bukan hanya karena ia ingin mendapatkan nilai yang baik, tetapi karena ia merasa senang dan tertantang untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Motivasi intrinsik ini sangat penting, karena mendorong individu untuk belajar secara mendalam dan terus mencari pengetahuan baru. 2. Motivasi ekstrinsik.
Motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk belajar yang berasal dari faktor-faktor eksternal, seperti imbalan, pujian, atau hukuman. Individu yang termotivasi secara ekstrinsik belajar bukan karena mereka menyukai proses belajar itu sendiri, tetapi karena ada insentif atau konsekuensi yang mendorong mereka untuk berusaha. Contoh motivasi ekstrinsik adalah ketika seorang siswa belajar keras karena ia ingin mendapatkan beasiswa atau karena orang tuanya menjanjikan hadiah jika ia mendapatkan nilai yang baik. Meskipun motivasi ekstrinsik dapat menjadi pendorong yang efektif dalam jangka pendek, namun seringkali motivasi ini tidak cukup untuk menjaga konsistensi dan dedikasi individu dalam jangka panjang. Idealnya, kedua jenis motivasi ini perlu dikombinasikan agar seseorang dapat belajar dengan optimal. Motivasi ekstrinsik dapat menjadi pemicu awal, tetapi motivasi intrinsik yang kuat akan membantu individu untuk terus berkembang dan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi belajar tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya. Beberapa faktor yang berperan dalam meningkatkan atau menurunkan motivasi belajar antara lain. 1. Tujuan yang jelas. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi motivasi belajar adalah adanya tujuan yang jelas. Individu yang memiliki tujuan yang spesifik dan terukur cenderung lebih termotivasi untuk mencapainya. Tujuan ini bisa berupa keinginan untuk lulus dengan nilai terbaik, menguasai keterampilan tertentu, atau mendapatkan pekerjaan impian setelah lulus. Tanpa tujuan yang jelas, individu mungkin merasa bingung dan tidak memiliki arah, sehingga motivasinya untuk belajar menjadi berkurang. 2. Lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan belajar yang kondusif juga sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar. Lingkungan yang tenang, bebas dari gangguan, dan mendukung proses belajar akan membantu individu untuk fokus dan merasa nyaman saat belajar. Sebaliknya, lingkungan yang penuh dengan distraksi atau tidak mendukung, seperti kebisingan atau tekanan sosial, dapat menghambat motivasi untuk belajar. 3. Dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan guru dapat meningkatkan motivasi belajar seseorang. Ketika individu merasa didukung oleh orang-orang di sekitarnya, ia cenderung lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencapai tujuan akademiknya. Sebaliknya, jika individu merasa tidak didukung atau diabaikan, motivasi belajarnya dapat menurun. 4. Ketersediaan sumber belajar. Sumber daya yang memadai, seperti buku, akses ke internet, dan bimbingan dari guru atau tutor, juga dapat mempengaruhi motivasi belajar. Jika individu memiliki akses ke sumber belajar yang baik, ia akan lebih termotivasi untuk memanfaatkannya dan belajar secara maksimal. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dapat menghambat proses belajar dan menurunkan motivasi. 5. Pengalaman kesuksesan dan kegagalan. Pengalaman sukses atau kegagalan di masa lalu juga dapat mempengaruhi motivasi belajar. Individu yang sering mengalami keberhasilan cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi, karena mereka merasa bahwa usaha mereka membuahkan hasil. Sebaliknya, individu yang sering gagal mungkin kehilangan motivasi jika mereka merasa bahwa usaha yang mereka lakukan tidak membawa perubahan. Cara meningkatkan motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar membutuhkan upaya dari diri sendiri dan juga dukungan dari lingkungan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar antara lain. 1. Menetapkan tujuan yang spesifik dan realistis. Tujuan yang jelas dan realistis akan membantu individu untuk tetap fokus dan termotivasi. Tujuan yang terlalu tinggi atau terlalu mudah dicapai bisa menyebabkan kebosanan atau rasa frustrasi. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan tujuan yang sesuai dengan kemampuan dan situasi saat ini. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan yang kondusif akan membantu individu untuk lebih fokus dan merasa nyaman saat belajar. Mengatur tempat belajar yang bebas dari gangguan, seperti ponsel atau televisi, serta menyediakan waktu yang cukup untuk beristirahat, dapat membantu meningkatkan motivasi belajar. 3.
Melakukan evaluasi diri. Melakukan evaluasi diri secara berkala dapat membantu individu untuk melihat perkembangan yang telah dicapai dan mengetahui area mana yang perlu diperbaiki. Dengan cara ini, individu dapat terus termotivasi untuk belajar dan berusaha mencapai tujuan akademiknya. 4. Mencari dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, atau guru sangat penting dalam menjaga motivasi belajar. Diskusi dengan orang-orang yang peduli terhadap perkembangan akademik seseorang dapat memberikan dorongan moral dan semangat untuk terus berusaha. 5. Mengelola stres dan kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar, dan penting untuk mengelola stres dan frustrasi yang mungkin timbul akibat kegagalan. Alih-alih menyerah, individu perlu belajar dari kesalahan dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk berusaha lebih baik di kesempatan berikutnya. Kesimpulan, motivasi belajar adalah faktor kunci dalam mencapai kesuksesan akademik dan pengembangan diri. Baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik memiliki peran penting dalam mendorong individu untuk terus belajar dan berkembang. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mencari dukungan sosial, serta mengelola stres dan kegagalan, individu dapat meningkatkan motivasi belajarnya dan meraih kesuksesan yang diinginkan. Pada akhirnya, motivasi belajar yang kuat akan membantu seseorang untuk tidak hanya mencapai tujuan akademiknya, tetapi juga untuk terus berkembang sebagai individu yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Visi belajar. Menjadi individu yang berpengetahuan luas, kritis, dan kreatif dalam memahami serta menerapkan ilmu pengetahuan secara efektif, dengan komitmen untuk pengembangan diri sepanjang hayat. Misi belajar. 1. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan, kemampuan analisis, dan keterampilan yang relevan dengan bidang studi dan minat pribadi. 2. Mengembangkan sikap kritis dan kreatif. Mendorong sikap berpikir kritis dalam menelaah informasi dan solusi inovatif dalam menyelesaikan masalah. 3. Menjaga konsistensi dan disiplin. Menerapkan disiplin dalam proses belajar, dengan mengatur waktu secara efektif dan konsisten dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap setiap materi. 4. Memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Mengoptimalkan penggunaan teknologi, bahan bacaan, mentor, dan sumber daya lainnya untuk mendukung proses belajar yang lebih menyeluruh. 5. Berorientasi pada pencapaian dan pengembangan diri. Fokus pada pencapaian tujuan akademik dan pribadi, sambil terus memperbaiki dan mengembangkan potensi diri dalam menghadapi perubahan global. 6. Menanamkan nilai-nilai kolaborasi. Bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman sebaya, guru, dan komunitas belajar untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan solusi yang komprehensif. 7. Membangun motivasi dan mentalitas positif. Menjaga semangat dan motivasi untuk belajar dengan sikap positif terhadap tantangan, kegagalan, dan kesuksesan yang diperoleh selama proses belajar. Tetap semangat. Ingat, setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan membawa kamu selangkah lebih dekat ke tujuanmu. Jangan takut gagal, karena dari kegagalanlah kita belajar dan berkembang. Teruslah percaya pada dirimu sendiri, hadapi tantangan dengan kepala tegak, dan ingat bahwa proses ini adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Kamu pasti bisa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas dukungannya, dan terus ikuti konten-konten menarik lainnya.